Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Pinangsia. Shalom. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur dapat bertemu kembali. Sudah 1 bulan lebih kita berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Ada begitu banyak kejadian yang telah kita lihat dan kita dengar bersama-sama. Kehidupan kita berubah menjadi semakin sulit. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan. Dan mari kita membacakannya bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat 12 sampai 13. Filipi pasal yang keempat, ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam berbagai keadaan kehidupan kita, ingatlah selalu kasih, kuasa, kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, setialah, taatlah dan layanilah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang juga ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, kegiatan GKI Pinangsia seperti kegiatan ibadah hari Minggu pukul 8 dan pukul 10 pagi. Kegiatan persekutuan doa hari Selasa dan hari Sabtu pukul 19. Dan juga kegiatan-kegiatan lain serta warta jemaat GKI Pinangsia dapat Bapak Ibu lihat di website gereja. Website gereja GKI Pinangsia tertera seperti tulisan di bawah ini. Untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu silakan juga melihat rekening gereja di bawah ini. Dan kiranya Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan tersebut. Persembahan tersebut untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini. Bagi jemaat yang mengalami kesulitan mentransfer persembahan tersebut, Bapak Ibu bisa mengumpulkan terlebih dahulu di rumah Bapak Ibu masing-masing dan dapat dibawa saat beribadah kembali di gereja. Bagi jemaat yang tidak ingin dicantumkan namanya saat mentransfer persembahan tersebut, harap memberi keterangan no name atau NN. Bagi jemaat yang ingin mengecek persembahan yang telah diberikan, dapat langsung menghubungi tata usaha gereja. Demikian warta ataupun pengumuman yang ingin saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan melawat dan memberikan kekuatan bagi kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh hidup hingga hari ini. Kami sungguh memohon pimpinan, penyertaan. Kami sungguh memohon kekuatan dan juga berkat-Mu ya Tuhan.
Pagi hari ini kami datang, kami memohon Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan kami, layakan kami ketika kami beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah rangkaian ibadah yang kami lakukan, puji-pujian, firman Tuhan, dan setiap bagian yang telah kami dengar dan kami lihat, sungguh kami memohon kepadamu, bawa kami untuk mengerti, bawa kami untuk melakukan firman Tuhan. Engkau berkati setiap orang yang sudah melayani di dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan berkati mereka. Tuhan pimpin kami semua, ya Tuhan. Sentuh hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji syukur kita pada saat ini boleh beribadah. Kita mau fokuskan diri kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita pada saat ini beribadah secara online. Kiranya meskipun kita tidak bisa bergabung di dalam ruang ibadah, kita memiliki hati yang sama untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita nyanyikan nyanyian pembuka dari KPPK nomor 26, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mulia bagi Allah. Saudara-saudari sekalian, kebaktian minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
Marilah kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Mazmur nomor 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhanlah gembala kita yang agung. Tuhan yang mengerti dan memahami setiap kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita nyatakan, Ia membimbingku. Bimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita sadar, kita manusia yang berdosa. Kita mau mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau gembala kami yang selalu memimpin setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang penuh kasih, yang mengerti setiap umat-Mu. Pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami sadar Tuhan,
Kami manusia yang berdosa. Kami manusia yang penuh cacat dan celah. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau telah memberikan pengampunan kepada kami. Engkau telah menebus setiap kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur atas hal itu Tuhan. Saat ini Tuhan, ajarkan kami. Ketika kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami mau mengambil komitmen. Kami tidak mengulangi setiap dosa dan pelanggaran itu terus-menerus Tuhan. Kami mau menjadi manusia yang baru. Kami mau menjadi manusia yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami, bantu kami Tuhan. Engkau bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami akan firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari KPPK nomor 170, bait yang pertama dan yang kedua. Ada kuasa dalam darah-Nya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Itu semua dalam darah Tuhan Yesus ditebus. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darah-Nya ada kuasa. Datang padanya, Ia akan sucikan. Dia dalam kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan nyanyian Ku Mau Mendengar. Kita hayati lagu ini. Tuhan adalah gembala kita. Kita yakin dan percaya Tuhan mengerti setiap kita. Ku dengar, ku mau mendengar. Ku dengar, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanmu. Ku dengar, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Dia gembalaku, Tuhan hidupku, hidupku kan taat padanya. Dia gembalaku, Tuhan hidupku, gembalaku kenal suaraku. Cing cing ting, woyau cing cing ting. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Ching ching ting, wo yao ching ching ting, wo yao ce听主声音。Ching ching ting, wo yao ching
因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我，我们一起向世界播传爱。Ada kasih dari surga yang tinggi dan dalam, dapat dijebak namun datang. Sebab pada kau dan aku mengiringkan hati, Hidup yang menyatakan kasih-Nya. kasih Yesus mendorong membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus membakar api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus Kobarkan api di hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Muse Lydia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau yang baik. Engkau memberikan kami waktu yang indah. Kami boleh bersama dengan saudara seiman memuji Engkau. Dan hanyalah Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Tuhan, kini saatnya kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan uraian firman Tuhan. Kami mau menyerahkan kedua hamba-Mu yang sangat lemah, sangat terbatas ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk menguraikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Tuhan, kami sudah siap, bersabdalah kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 弟兄姐妹，我们来读一段的经文，在约翰福音第10章1到14节。 Saudara seiman, mari kita membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-14. 我实实在在的告诉你们，人进羊圈不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的才是羊的牧人，看门的就给他开门，羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟从生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。所以耶稣又对他们说：
我实实在在的告诉你们，我就是门，我就是羊的门。凡在我以先来的，都是贼，是强盗，羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工不是牧人，羊也不是他们的。他看见狼来，就撇下羊逃跑。狼抓住羊，赶上了羊群，雇工逃走，因为他们是雇工，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。 Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 14. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sebab sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。 Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang sudah mendengarkan dan yang memeliharanya. 哈利路亚！ Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 主内弟兄姐妹们平安， Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. 大家都好吗？ Apakah semua baik-baik? 感谢主，在主的看顾保护里，我们大家都健康、平安和喜乐。 Di dalam lindungan Tuhan kita semuanya sehat-sehat dan berbahagia. 我们为了要避免新冠病毒的传染，所以我们都不能够在教会里侍奉敬拜主。 Karena kita menghindari penyebaran wabah COVID, kita tidak bisa beribadah secara berjemaah di gereja. 但是透过网络，我们能够和百良安华语区会众弟兄姐妹一起来敬拜主。 Tetapi lewat
ibadah online kita bisa bersama-sama dengan jemaat seluruhnya di dalam klasis priangan beribadah bersama. 这都是神的恩典，我们应 Ini 当感 semua 恩。 adalah anugerah Tuhan dan kita perlu bersyukur. 今天我们来思想一个题目，就是主是好牧人。 Hari ini tema kita adalah Tuhan adalah gembala yang baik. 有一部短片播影一件很可爱的事， Ada satu video singkat yang menggambarkan satu cerita yang sangat menyenangkan. 有3个不同的人轮流在叫一群的羊群， Ada 3 orang bergiliran memanggil domba-domba. 但是羊都不理会他们，不听他们。 Dan kawanan domba itu tidak ada satupun yang mau mendengarkan ketiga Bagaimana? orang itu. Mengapa? 因为羊不认识他们的声音。 Karena domba itu tidak mengenal suara mereka. 但第4个人来的时候，就叫了那一堆的羊群。 Tetapi kalau orang keempat datang dan memanggil orang itu, kawanan domba itu, 那羊群就跟着他们，听了他的声音就跟随他。 dan kawanan domba itu langsung mengikuti akan gembalanya. 请问这第4个人是谁呢？ Siapakah orang yang keempat ini? 那就是牧人。 Yaitu gembala domba. 羊认得牧人的声音，羊也跟随牧人。 Domba mengenal suara gembalanya dan domba juga mengikuti gembalanya. 羊不认识陌生人的声音，也不跟随他们。 Domba tidak mengenal suara orang lain dan juga tidak akan mengikuti orang lain. 今天我们要来从约翰福音第10章1到14节，14节来讲，耶稣讲了一个牧人和羊的比喻。 Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 14, menggambarkan seorang gembala yang baik. 我们分成3段来分享。 Kita membagi di dalam 3 kelompok, 第1段1到6节， yaitu ayat pertama sampai ke-6. 那我们先来想象，在我们前面有一个羊圈， Kita membayangkan dulu di depan kita ada kawanan domba. 羊圈里面有好多羊， Kawanan domba di dalam kandang domba itu banyak sekali domba-domba. 但是羊圈只有一个门， Tapi di dalam kandang domba itu cuma ada satu pintu. 从别处进去的呢是叫做贼或者强盗。 Kalau orang tidak lewat pintu tapi lompat dari pagarnya, itu adalah pencuri. 从门进去的才是牧人。 Orang yang masuk lewat pintu itulah gembala. 所以在这段比喻里面有几种人？ Di dalam gambaran ini ada berapa macam orang? 对了，有2种人， Ada 2 orang. 一个是牧人，另一个是贼或强盗。 Yaitu yang pertama adalah gembala, yang kedua adalah pencuri. 他们有不同的性格，有不同的心态。 Mereka mempunyai karakter yang berbeda dan dorongan hati yang berbeda. 贼或者强盗不从门进去，而是从别的地方爬进去。 Pencuri tidak akan melewat pintu, tapi dia akan lewat tempat lain. Dia akan manjat masuk ke dalam kawanan domba itu. 在这里的门呢，是指耶稣基督， Di sini pintu melambangkan Yesus Kristus. 而贼或强盗呢，是比喻为法利赛人。 Dan pencuri-pencuri ini digambarkan sebagai orang Farisi. 他们没有爱心， Mereka tidak punya hati. 就像前1章就是第9章所说的， Di pasal yang ke-9 pasal di depan dari cerita ini, 法利赛人听到耶稣医好了一个生来是瞎眼的人， orang Farisi mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. 他们不高兴， Mereka tidak senang. 就叫那个瞎眼被医治的人来 Memanggil orang yang buta itu sini. 审问了之后，就把他赶出去。 Setelah ditanya, lalu diusir orang itu. 他们这样的态度不能够称为是牧人。 Orang dengan karakter demikian, orang Farisi itu tidak bisa digambarkan sebagai gembala. 因为他们没有牧者的心怀。 Karena mereka tidak ada hati seorang gembala. 此外呢，法利赛人也威胁人，令人感到害怕。 Dan juga orang Farisi itu suka mengancam orang lain sehingga orang lain itu merasa takut. 正如夏子的父母亲呢，不敢说
他的儿子眼睛得医治，是因为耶稣基督的。 Sehingga orang tua dari orang yang buta ini tidak berani bersaksi bahwa yang menyembuhkan orang buta ini adalah Tuhan Yesus. 为什么不敢说呢？ Mengapa tidak berani ngomong? 因为他们害怕。 Karena mereka takut. 他们怕谁呢？ Mereka takut siapa? 就是怕那些犹太人、法利赛人，因为他们已经决定了，如果有谁认耶稣是基督的，必要把他们赶出去会堂。 Karena mereka sudah sepakat orang-orang Farisi ini, kalau siapa yang mengaku Yesus adalah Mesias, mereka akan mengusir atau mengucilkan orang itu dari rumah ibadat mereka. 那此外呢，法利赛人呢，他们所做的都是要对他们有利益的事情。 Orang Farisi selalu mengerjakan apa yang menguntungkan mereka. 他们侍奉神也是有目的的， Waktu mereka melayani mempunyai tujuan. 例如他们在路上做很长很长的祷告， Kalau mereka lagi berdoa di persimpangan jalan dengan doa yang panjang, 那他们希望能够得着很多人的称赞。 mereka hanya berharap pujian dari orang banyak. 还有呢，当他们在圣殿祷告的时候， Waktu mereka berdoa di rumah ibadat, 也自夸自己比别人更圣洁、更虔诚。 mereka selalu memuji diri sendiri, lebih saleh, lebih baik dari orang lain. 他们希望他们的祷告能够蒙神垂听。 Dan mereka selalu berharap doa mereka itu bisa didengar oleh Tuhan. 所以呢，若是有人在教会侍奉，是为了利益、名誉、地位， Kalau orang beribadat melayani di gereja hanya demi reputasi diri, 那他们就像呢那些贼或者是强盗一样。 mereka seperti pencuri. 啊，若有人在教会侍奉，不是因为爱主，不是因为要向主感恩， Kalau ada orang yang melayani, bukan seperti melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur, 而是因为教会已经安排了，所以他来呢只是自行任务。 kalau gereja sudah mengatur mereka datang melayani sebagai tugas rutin saja, 他们不是有心要来敬拜主， mereka bukan datang dengan hati untuk beribadah kepada Tuhan. 所以他们就像法利赛人一样，侍奉神却不认识神。 Tapi mereka akhirnya jatuh seperti orang Farisi, yaitu melayani Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. 就有人在侍奉上想斗起上帝的荣耀，把荣耀归给自己。 Kalau ada orang waktu melayani Tuhan dan mau menjadikan kemuliaan bagi dirinya sendiri, 那他们就像贼一样，偷取了上帝的荣耀。 mereka seperti pencuri yang mencuri akan kemuliaan Tuhan. 那就有人一直想从教会得做一些好处， Kalau orang yang melayani di gereja dan mau mendapatkan keuntungan dari gereja, 自己却什么事都不做， sendiri tidak kerjakan apa-apa, 只想得不想给。 hanya mau dapat dan tidak mau memberi. 啊，这样他们也像贼、像强盗一样。 Mereka seperti pencuri juga. 今天若是有人在侍奉上像耶稣所说的是贼、是强盗的话， Kalau ada orang yang melayani seperti pencuri atau perampok, 今天就是悔改的机会。 hari ini adalah kesempatan kita bertobat. 我们要回转，从门进去，从认识耶稣基督开始。 Dan kita akan masuk seperti kita mengenal Tuhan, kita melayani Tuhan melalui pintu. Kita masuk ke dalam kawanan domba. 也进到耶稣基督里面， Dan masuk ke dalam Kristus. 拥有耶稣基督的生命。 Mempunyai hidup Kristus di dalam dirinya. 侍奉主是因为爱主，是因为要向神感恩。 Melayani Tuhan karena mencintai Tuhan dan mau bersyukur pada Tuhan. 第二种人就是牧人， Yang kedua adalah gembala. 牧人从门进去的， Gembala adalah orang yang masuk melalui pintu dari kandang domba itu. 牧人走进羊群当中， Gembala berjalan di tengah-tengah domba. 非常的认识他的羊，一个一个的羊的名字他都能够记得清楚。 Dia akan ingat nama dari domba-domba ini. 牧人和羊建立一个很好的关系，
Dan gembala dengan domba mempunyai hubungan yang sangat baik. 牧人也存着爱心，把羊群从羊圈里面带出来走走。 Dan gembala juga akan menggiring domba-dombanya keluar dari kandang untuk jalan-jalan, lalu digiring masuk lagi. 那牧人走在前头， Dan gembala selalu berjalan di depan kawanan domba. 目的呢就是要保全，就是要保护这些羊犬。 Tujuannya untuk menjaga akan domba-domba ini. 就有狼来的时候呢，这个牧人就不顾自己的生命的危险，总之要去拼，要保护羊群。 Kalau ada kawanan serigala datang menyerang, biasanya gembala ini maju duluan melindungi akan domba-dombanya. 所以呢，若有人在侍奉当中呢，像牧人一样呢，我们应当感恩。 Kalau di tengah-tengah kita ada yang melayani dengan hati seorang gembala, kita wajib bersyukur. 他有牧者的心怀，他会关心人，他会乐意的牺牲自己。 Dia mempunyai hati seorang gembala dan dia rela berkorban untuk kawanan dombanya. 那耶稣讲了这个比喻呢，但是他们听了却不明白。 Waktu Tuhan Yesus menggambarkan gambaran ini, mereka yang mendengar tidak mengerti. 我们进入第二段，就是第7节到第10节。 Kita akan masuk ke dalam poin yang kedua dari ayat 7 sampai ke 10. 耶稣说：“我就是门，凡从我进来了，必然得救，并且出入得草吃。” Yesus menggambarkan dirinya adalah pintu. Siapa yang masuk melalui pintu itu, dia akan beroleh keselamatan dan bahkan digambarkan sebagai domba yang mempunyai makanan untuk dimakan, yaitu rumput yang segar. 那这节经文有2句话很重要。 Di ayat ini ada 2 poin yang penting sekali. 耶稣说：“凡从我进来的，必然得救。” Orang yang masuk melalui saya pasti akan diselamatkan. 意思就是说，借着相信耶稣基督呢，是我们的救主，我们必然会进天国。 Yaitu kita percaya Yesus Kristus, kita mendapatkan keselamatan dan kita akan masuk di dalam kerajaan Allah. 正如耶稣也曾经说过 Seperti Yesus juga pernah berkata,：“ 我就是道路、真理、生命。若不接受我，没有人能够到父那里去。” Yesus menggambarkan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu adalah jalan keselamatan. 那耶稣是通往天堂的道路， Tuhan Yesus adalah jalan menuju surga. 所以我们在我们一生的道路上呢，我们要活出主的爱。 Di dalam hidup kita, kita harus menggambarkan Kristus di dalam diri kita. 遵行 Menyatakan kasih Kristus di dalam diri kita. 遵行主的道， Menghormati, menjalani akan perintah Tuhan. 顺服主的旨意， Menaati akan kehendak Tuhan. 我们才能够顺利的进入天堂。 Kita bisa masuk ke dalam surga dengan aman. 第2句话， Yang kedua, 耶稣说：“凡从我进来的呢，出入必得草吃。” orang yang datang masuk melalui pintu, orang yang datang kepada saya, keluar masuk akan mendapatkan makanan. 正如诗人大卫所说 Seperti gambaran dari Daud, Raja Daud.：“ 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。” Mazmur 23 ayat 1 dan 2 digambarkan, Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput padang rumput hijau dan membaringkan aku di dalam aliran sungai yang bening. 那这里意思就是说，我们在基督里面呢，有主的同在。 Menggambarkan kepada kita, di dalam Kristus kita ada kasih Tuhan. 主会不断的供应我们的需要。 Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. 出入就是当我们在教会里和弟兄姐妹过团契的生活的时候， Keluar masuk menggambarkan kita bersama saudara seiman beribadah di gereja. 或是在教会以外呢，我们出去传福音、做见证，都有神的看顾与保护，都有神的供应。 Dan atau menggambarkan
waktu kita pergi melayani, mengabarkan Injil, ada perlindungan Tuhan. 接下来，耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且呢，得作更丰盛。” Digambarkan juga, aku datang agar domba-dombaku mendapatkan hidup dan bahkan hidup yang berkelimpahan. 那耶稣基督到世上来是在传扬天国的真理。 Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia untuk mengabarkan berita kerajaan Allah. 凡听了并相信的人呢，必然得作永远的生命。 Orang yang datang dan percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. 所以那个被法利赛人赶出去的人呢，耶稣收留了他。 Orang yang diusir oleh orang Farisi ditampung oleh Tuhan Yesus. 耶稣接受凡是相信他的人， Tuhan Yesus menerima setiap orang yang percaya padanya. 并使他们的生命得作更丰盛。 Bahkan hidup mereka menjadi hidup yang berkelimpahan. 那这里这一句丰盛的话呢，不是说哦，我们信耶稣呢，就必定会发财，财源会滚滚来。 Dan digambarkan di sini bukan kita percaya Yesus Kristus itu berlimpah, yaitu datang harta yang banyak kepada kita. Bukan itu. 最主要的是讲到我们的属灵的生命， Yaitu yang dimaksud adalah hidup kerohanian kita yang berlimpah. 丰盛的生命呢，会常常感到满足，常常感恩，并且乐意的跟别人分享。 Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang senantiasa bersyukur dan rela berbagi. 啊，有人曾经这样说：富有的人若有怜悯人的心，懂得帮助人，他的生命是丰盛的。 Orang yang berkelimpahan adalah orang yang bisa berbagi dengan orang lain, bisa menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Itu adalah hidup yang berkelimpahan. 那但是呢，若是富有的人没有怜悯人的心，不愿意帮助有需要的人， Kalau ada orang yang kaya tapi tidak mau berbagi, 那他们的生命呢是贫穷的， hidup mereka itu hidup yang miskin. 因为他们一直感到不够，只想得不想给。 Mereka akan selalu merasa kurang, mau dapat saja, tidak mau memberi. 在这一段新冠病毒威胁人生命的时刻， Dikala wabah COVID ini sudah mulai mengancam kehidupan manusia. 许多人失去了工作， Banyak orang kehilangan pekerjaan. 许多人的生意很冷淡， Banyak orang punya bisnis menjadi susah. 也有许多人失去了他们所爱的人。 Banyak orang juga kehilangan orang-orang yang mereka 许 cintai. 多人生病， Banyak orang sakit. 他们都需要爱，需要关怀。 Mereka perlu kasih dan mereka perlu perhatian. 感谢主，许多主的教会已经实行了爱和关怀的行动， Kita puji Tuhan, banyak gereja sudah menjalankan aktivitas kemanusiaan. 把日用品赠送给教会的信徒们，还有呢，也给教会周遭的居民。 Memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan, juga memberikan bantuan kepada lingkungan masyarakat yang membutuhkan. 但是弟兄姐妹们，我们个人呢，也应当存有怜悯人的心， Kita setiap orang juga harus mempunyai hati yang mau berbelas kasihan kepada 应 orang. 当要把主的爱活出来。 Mau menghidupkan kasih Kristus di tengah hidup kita. 正如刚才圣歌团所唱的歌， Seperti nyanyian yang dinyanyikan oleh Kur. 因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。 Dari lagu itu menggambarkan karena ada engkau dan saya mau menghidupkan kasih Kristus bagi orang lain, maka hidup kita menjadi berarti. 我们每一个人都可以成为别人的祝福， Kita semua orang bisa menjadi berkat bagi orang lain. 只要我们有怜悯人的心， Kalau kita mempunyai hati mau berbelas kasihan kepada orang lain. 我们就会想到某某人很需要帮助。 Kita bisa membayangkan, memikirkan siapa yang butuh bantuan. 也许他需要日用品，也许他需要现款， Kadang kita bisa memperhatikan ada orang yang butuh akan barang kebutuhan sehari-hari.
juga kadang membutuhkan uang tunai. 我们也会很乐意的去送给他们。 Mungkin kita bisa memberikan kepada mereka. 当我们愿意给，看到他们喜乐，我们也很喜乐。 Kalau kita rela berbagi, melihat mereka senang, kita juga senang. 乐意的给，乐意的帮助人，生命就更丰盛。 Kalau kita suka rela berbagi, maka hidup kita akan berkelimpahan. 活得也更有意义。 Hidup menjadi berarti. 第三段从第11节到第14节， Dan bagian yang ketiga dari ayat yang ke-11 sampai ke-14. 耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。” Yesus menggambarkan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi kawanan dombanya. 的确，耶稣基督就是我们的好牧人。 Dan sungguh Yesus Kristus adalah gembala kita yang baik. 为了要拯救我们脱离罪恶的捆绑，他愿意代替我们死在十字架上。 Karena mau menebus kita dari belenggu dosa, dia rela mati bagi kita di atas kayu salib. 3天后，耶稣复活了。 3 hari kemudian Yesus bangkit. 今天我们每个主日在敬拜主，都在庆祝耶稣基督的复活。 Setiap hari Minggu kita waktu beribadah, kita sebenarnya merayakan akan kebangkitan Kristus. 因此呢，每个主日呢，我们来敬拜主的时候呢，都应当存着一颗喜乐的心、感恩的心。 Setiap kali, setiap hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus membawa hati yang bersyukur, hati yang gembira. 14节，耶稣再一次的说：“我是好牧人，我的羊认识我，我认识我的羊，我的羊也认识我。” Di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. 这里有2句话需要我们更深入的去思考。 Di sini ada 2 kata yang penting yang perlu kita renungkan. 第一句话， Yang pertama, 耶稣说：“我是好牧人，我认识我的羊。” Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. 耶稣认识我们是很重要的。 Yesus mengenal kita pribadi itu sangat penting. 还记得2个主日之前4月19日的崇拜会， Masih ingat akan ibadah bulan 4 tanggal 19. 郑华明牧师说，他最怕的有2件事。 Yaitu pendeta Benny Chen mengatakan dia paling khawatir 2 hal. 其中一件就是当他见主面的时候呢，主说：“我不认识你。” Dia paling takut kalau nanti ketemu Tuhan, Tuhan berkata kepadanya, aku tidak mengenal engkau. 当主说：“你是谁？我不认识你。”哇，那是个很可悲的事。 Kalau waktu Tuhan bertanya pada kita, engkau siapa? Aku tidak kenal engkau. 所以 Itu adalah hal yang menyedihkan. 我们要非常的谨慎，非常的小心我们的生活，我们侍奉的态度。 Oleh sebab itu kita harus sangat hati-hati sikap kita di dalam melayan Tuhan. 要常常自问自己， Harus senantiasa tanya pada diri 提醒 sendiri. 自己， Mengingatkan diri sendiri. 在侍奉上我扮演的是牧人的角色呢，还是贼或强盗的角色呢？ Apa yang saya lakukan di dalam pelayanan saya, itu saya lagi melakukan sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang perampok. 当我们有谨慎的心来侍奉的时候， Kalau kita mempunyai kehati-hatian, satu kewaspadaan di dalam melayani Tuhan, 一直提醒自己，我要扮演牧人的角色。 selalu mengingatkan diri kita sendiri, saya mau menjadi gembala. 但愿我们见主面的时候，主会说：“你这又良善又忠心的仆人，可以进来享受你主人的快乐。” Maka waktu ketemu Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan berkata pada kita, masuklah hai hambaku yang setia, menikmati akan perjamuan bersama Tuhanmu. 第二句话，耶稣说：“我的羊也认识我。” Yang kedua dikatakan, dombaku juga mengenal akan aku. 这句话我们也要提醒自己， Dari kalimat ini kita mau mengingatkan diri kita. 自问自己： Tanya pada diri kita,
我认识耶稣吗？ Apakah saya mengenal Tuhan? 我认识耶稣有多深？ Aku mengenal Tuhan berapa dalam? 这个问题很重要， Pertanyaan ini penting. 因为我们认识耶稣有多深，我们就会爱主有多深。 Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka cinta kita kepada Tuhan makin dalam. 所以呢，每一天我们都要亲近主，要更深入的来认识我们的主。 Oleh sebab itu setiap hari kita mau dekat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. 有一个牧师说， Ada seorang pendeta mengatakan, 不认识主的人，他不愿意侍奉， orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak akan melayani. 或者说不愿意侍奉的人，那个人不认识主。 Di balik artinya adalah orang yang tidak mau melayani adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. 请问这句话是谁说的？ Perkataan ini siapa yang ngomong? 若是我们在上个主日有参加双语崇拜， Kalau kita di minggu lalu ada mengikuti ibadah dwi bahasa, 我们就知道他是谁了。 kita tahu siapa dia. 是谁？ Siapa? 对了，方建明牧师。 Yaitu pendeta Armin Honggo. 他说：“不要侍奉的人，那个就是不认识主的人。” Orang yang tidak mau melayani adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. 我们再来想一个问题：我们认得耶稣的声音吗？ Apakah kita mengenal suara Tuhan? 我们和耶稣的关系如何？ Apa hubungan kita dengan Tuhan dengan Tuhan Yesus seberapa jauh? 当我们需要做决定的时候， Kalau kita mau mengambil keputusan, 有许多人会给我们很多的意见，有很多的声音。 banyak orang akan memberikan kepada kita banyak usulan dan juga banyak suara. 我们会认得哪一个是耶稣基督的声音吗？ Apakah kita bisa mengenal suara mana yang suara Tuhan? 像那部短片， Seperti gambaran itu. 有3个不同的声音在叫羊群， Ada 3 suara yang memanggil akan kawanan domba. 但是他们都没有反应。 Tapi domba-domba itu tidak bereaksi. 为什么呢？ Mengapa? 因为羊群不认得他们的声音， Karena kawanan domba tidak mengenal suara dari 3 orang yang asing itu. 那可见羊会分辨牧人的声音，我们能够吗？ Domba bisa mengenal suara gebalanya. Apakah kita bisa? 可能有人会问说：“牧师啊，怎样才能够认识牧人的声音呢？怎样能够认识耶稣的声音呢？” Mungkin ada yang bertanya, Bu Pendeta, bagaimana kita itu mengenal suara Tuhan? 那要认识耶稣的声音，说起来容易，做起来却不简单。 Mengenal suara Tuhan itu kalau ngomong gampang, tapi dilaksanakan susah. 我们需要个人有属灵的操练， Kita perlu latihan rohani. 要立志， Ada tekad, 要委身， mau mempersiapkan diri. 要有纪律的每天灵修， Mau setiap hari melatih rohani kita. 要读经、祷告、唱诗、赞美主。 Kita mau membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan. 这还不够， Bukan cukup itu. 更重要的就是要回应神的话，实行神的话。 Yang paling penting adalah selanjutnya meresponi akan perintah Tuhan. 实行神的话， Menjalankan akan perintah Tuhan. 让神的话呢改变我们的生命， Agar suara Tuhan itu mengubah hidup kita. 这样久而久之，我们就会认得耶稣基督的声音。 Oleh sebab itu, suatu hari nanti kita akan kenal suara Tuhan. 认得耶稣的声音之后呢，我们就会紧紧的跟随耶稣。 Kalau kita sudah mengenal suara Tuhan, maka kita bisa mengikuti Tuhan. 当新冠病毒在威胁人的生命的时刻， Dikala COVID-19 ini lagi mewabah dan mengancam kehidupan, 每天都有几十个人、几百个人死亡， banyak orang yang binasa oleh penyakit ini. 许多人都很害怕被感染， Banyak orang takut kena penyakit ini. 所以每一天都很担心，心灵很不平安。 Setiap hari takut dan tidak tenang. 我们作为基督徒的，我们要记得耶稣是我们的好牧人。 Kita mau dan harus ingat bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik.
耶稣每一天都与我们同在， Yesus setiap hari bersama kita. 照顾保护我们脱离一切的危险。 Melindungi kita, membawa kita jauh dari segala bahaya. 所以弟兄姐妹们，在生活上如果有遇到什么困难， Oleh sebab itu, kalau di dalam kehidupan kita bertemu banyak kesulitan, 要相信耶稣是我们的好牧人，他一定会帮助我们的。 kita harus ingat Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia bisa membantu kita. 所以有耶稣的同在呢，就有安全感。 Kalau ada penyertaan Kristus, maka ada rasa aman. 有耶稣住在我们心中呢，我们心中就有平安和喜乐。 Kalau Yesus ada di hati kita, maka di dalam hati kita ada damai dan sukacita. 阿门。 Amin. 我们大家静默在神面前。 Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们同心祷告， mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau yang baik. Walaupun hari ini kami tidak dapat beribadah di gereja kami masing-masing, namun Engkau baik, Engkau memberi kami kesempatan sehingga kami boleh menjalankan ibadah online. Kiranya ibadah kami pada hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan para medis dan keluarga mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon Tuhan terus memelihara mereka, memberi mereka kesehatan yang baik, dan APD yang mereka butuhkan dapat terpenuhi. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan semua orang yang terinfeksi oleh virus corona, atau jemaat kami, saudara seiman kami yang sedang ada sakit penyakit yang lain. Kami mohon Tuhan menjamah, melawat, memberi kesembuhan pada mereka. Juga semua warga yang kena dampak COVID-19 ini. Mereka ada yang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Mereka sedang bergumul dalam kesusahan kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan tolong kuatkan mereka agar mereka tetap tabah untuk menjalankannya. Supaya mereka juga tetap bersandar kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Tuhan tambahkan iman kepada setiap kami. Supaya kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kami yang baik, yang selalu beserta kami, yang selalu menjaga kami, memelihara kami, juga selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Kami memohon Tuhan juga memberi kesehatan yang baik pada setiap kami.
supaya kami mempunyai kekebalan tubuh yang kuat, supaya bisa jauh dari terinfeksi virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memasuki pelayanan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada saat ini kita memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, memberikan secara langsung kepada gereja jemaat masing-masing jika Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita berkumpul kembali beribadah bersama. Yang kedua, memberikan melalui transfer ke rekening gereja jemaat masing-masing. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan berkat yang berasal daripadamu. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada setiap majelis, sehingga mereka bisa mengelola berkat-Mu ini Tuhan untuk kemajuan gereja-Mu. Tuhan, Kau berkati setiap kami, bukan kami mau memberikan dalam bentuk materi saja, tapi kami mau Tuhan memberikan di dalam bentuk tenaga, dalam persembahan yang benar diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus Tuhan berikan hati kepada kami, hati yang bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau di dalam kehidupan kita terus menerus memahami bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari KPPK 400. Kidung Berkat. Berkat rahmat dan kasih Tuhanku berikan padamu penuh limpah, menyinarimu dengan wajahnya, dan kau jauh dari bahaya. Dengan janjinya yang
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kedatangan Kristus kembali. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到主再来。哈利路亚。